Kita percaya bahwa di dalam segala perkara Tuhan menyediakan mujizat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya adalah masa sulit pintu penuaian jiwa. Banyak orang berpikir kalau kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita ditolong oleh Tuhan, kalau kita dibela Tuhan, kalau semuanya baik-baik saja. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, perlu kita ketahui pada pagi hari ini, di masa sukar, di masa sulit, di masa seperti apapun Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, ada sebuah jaminan di dalam hidup kita. Ketika Dia sudah panggil kita, Dia tidak akan biarkan kita sendiri, Dia tidak biarkan kita tanpa ada pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 27. Ya, cukup panjang Bapak Saudara. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat 27. Kita baca semua supaya kita tahu kisah apa yang terjadi di Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 27. Sudah ketemu? Udah ketemu di layar ya? Oke. Yuk kita baca bersama 2-3. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya.
Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir." Bapak Ibu saudara-saudaraku kasih Tuhan, secara daging, secara manusia, apa yang dialami oleh Daniel adalah sesuatu perkara yang sulit, yang sukar untuk dihadapi. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, ternyata Daniel ini bukan sembarangan orang. Sekalipun dia ada di dalam pembuangan saat itu Bapak Saudara, namun ternyata Daniel tetap menjaga hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, zaman sekarang ada banyak orang Kristen, ketika mereka mengalami masalah persoalan, ketika mereka mengalami tantangan hidup, tidak bisa tetap tegak di dalam iman dan percayanya. Ada orang yang berubah setia, ada orang yang meninggalkan iman percayanya, ada orang sudah tidak mau datang ke gereja, ada orang sudah tidak mau baca Alkitab, ada orang sudah tidak mau memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Coba tatap wajah kiri kanannya, jangan-jangan itu adalah orangnya. Ketika ada masalah persoalan, mulai mundur dari Tuhan. Ketika ada masalah persoalan, kesetiaannya mulai berubah. Namun saya melihat ketika Daniel ada dalam pembuangan, ternyata dia menjaga dirinya supaya apa? Supaya dia tetap di dalam perkenanan akan Allah. Boleh PowerPoint saya dimajukan? Terus? Ya, supaya saya kerjasama dengan multimedia. Bisa? Terus saja. Terus. Nah, dari kisah Daniel ini kita belajar banyak dalam hal kesetiaan kepada Tuhan. Bahwa sekalipun kita bekerja, berkarir,
bermasyarakat di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan artinya kita menjadi takut untuk menyatakan iman kita sebagai pengikut Yesus. Hidup jujur, tetapi kita harus percaya bahwa sama seperti Daniel, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada seorang anak muda di gereja kami di Balikpapan. Kira-kira 2 minggu yang lalu dia pulang ke Sulawesi, Bapak Saudara. Dan ketika saya bertanya, "Bro, kenapa kamu pulang ke Sulawesi?" Memang dia orang Sulawesi, Bapak Saudara. Dia bilang, "Pak Gem, saya mau cuti." Berapa lama cutinya? Gak tahu, mungkin cuti selama-lamanya. Hah? Berarti kamu udah gak bekerja lagi di Balikpapan? Doakan Pak Gembala. Saya tanya begini, kenapa kamu cuti dan cuti selama-lamanya? Dia berkata begini, hati saya sudah gak cocok di perusahaan itu. Hati saya tidak damai di dalam perusahaan itu. Saya tanya, alasannya apa? Jadi mereka itu bekerja di laut untuk membuat pabrik minyak atau membuat satu dermaga gitu ya. Nah, dia berkata begini, ketika barang-barang itu masuk ke tengah laut, barang lama dan barang baru harganya sama. Dan dia berkata, setahu saya, ketika mendapatkan barang baru dan barang yang lama, harga itu pasti berbeda. Tetapi ketika kami jual ke orang lain, dan kami taruh di dalam pekerjaan yang kami kerjakan itu, yang baru dan yang lama harganya sama. Namun ketika ada laporan, itu berbeda. Yang baru harga baru, yang lama harga lama. Terus saya tanya begini, terus apa urusannya dengan kamu? Saya nggak damai, Pak. Terus yang kedua dia bilang begini, suatu saat saya akan bertanggung jawab karena saya pengawas dalam pembangunan itu. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, bagaimana kita menyikapi ketika kita mengalami hal yang sama, yang tidak sesuai dengan iman dan percaya kita? Apakah kita ikut di dalamnya? Apakah kita itu mengangkat tangan? Atau kita mencari pekerjaan yang lain? Namun ada banyak orang Kristen yang kehidupannya kayak bunglon. Tahu bunglon? Bunglon itu di tempat yang hijau warnanya hijau, di tempat yang coklat warnanya coklat. Bilang dulu kiri kanannya, kayaknya di dalam ruangan ini ada itu orangnya, bilang. Warna bajunya warna apa ya? Warna-warni. PSKR dulu. Bapak Ibu saudara, Daniel ini sekalipun dia dalam pembuangan, ternyata di dalam firman Tuhan, boleh next, bantu saya. Terus, iya, Daniel pasal 1 ayat 8, coba kita baca bersama 2-3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Tentu Bapak Ibu Saudara, di dalam pembuangan itu adalah masa sulit, masa sukar Bapak Saudara. Tetapi Daniel itu tetap berketetapan untuk menjaga perkenanan akan Tuhan. Dia tetap menjaga hidupnya supaya berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam kesulitan ini supaya kita bisa memenangkan jiwa, supaya ada banyak orang kembali kepada kebenaran Allah? Tentu hidupmu dan hidupku tetap waspada hidup dalam kebenaran.
Tidak mungkin saudara-saudaraku kasih Tuhan, orang di sekitar kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, tetangga kita, teman kerja kita, mengenal akan Kristus kalau hidupmu dan hidupku sama aja dengan mereka. Orang lain berbohong, kita pun berbohong. Orang lain mencuri, kita orang Kristen merampok. Orang lain tipu-tipu dikit, kita tipu-tipu banyak. Kita sebagai orang Kristen bertopeng. Kalau di gereja seperti malaikat. Bajunya keren, dandanannya mantap, jalannya kayak ibu negara, kayak anggota dewan. Tapi keluar dari pintu gereja, tidak ada bedanya dengan orang lain. Kenapa saya harus berkata demikian, saudara? Gak mungkin kita semua yang ada di tempat ini kita rame-rame ke lembaga Alkitab, kita borong Alkitab, kita bagi ke tetangga. Apalagi mereka yang tidak percaya. Ketika kita kasih Alkitab sama mereka, mungkin kita akan dilempari dengan batu. Tetapi sama berkata begini, saudara, kita tidak perlu rame-rame beli Alkitab ke lembaga Alkitab, tapi biarlah hidupmu dan hidupku menjadi Alkitab yang berjalan. Hidupmu dan hidupku firman Tuhan yang bisa dibaca oleh semua orang. Makanya firman Allah berkata, Bapak Ibu Saudara, kita semua ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Siapa aja bisa membacanya. Lewat apa? Tutur kata kita. Lewat apa? Pekerjaan kita. Lewat apa? Cara kerja kita. Lewat apa? Ketika perusahaan, ketika rumah tangga, ketika masyarakat memberikan kepercayaan kepada kita, adakah kita lakukan dengan baik dan benar? Adakah sebuah perbedaan dengan orang-orang dunia, atau kita sama saja dengan orang lain? Tipu-tipu, bohongin orang, janji palsu, alamat palsu. Sampai ada lagu yang berkata, kemana. Coba tatap wajah kiri kanannya. Nggak, tatap aja. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, saya salut dengan Daniel. Sebagai seorang anak muda, itu tidak gampang untuk menjaga dirinya untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Terus ya, lewat. Nah, apa respon Daniel saat kesukaran menerpanya? Yang pertama, Daniel tampil beda dengan yang lain. Bilang dulu kiri kanannya, tampil beda. Ayat 4 dari pasal 6 itu dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel ini memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita sebagai orang percaya kita melebihi yang lain? Jaga kekudusan, jaga perkenanan akan Allah. Jaga hidupmu supaya ada tetap di rel kebenaran firman Tuhan. Makanya saya suka berkata begini, firman Tuhan yang kita terima itu menjadi rel dalam hidup kita. Untuk apa saudara? Ketika kita ada di dalam rel, kita tidak jeblos. Kita tidak keluar dari rel, akhirnya kita kecelakaan. Selain hanya firman Tuhan itu rel, Bapak Saudara, firman Tuhan yang kita terima itu yang akan menjaga hidup kita, itu menjadi kaca spion. Bapak Ibu punya kendaraan, ada kaca spionnya?
Kalau hari ini tidak ada, nanti pulang kasih kaca spion. Karena apa saudara? Ketika kita berkendara ada kaca spion untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Buat apa kaca spion? Ketika Bapak Ibu berkendara bawa mobil ada kaca spion. Kita mau belok kiri atau kita mau belok kanan, kita mau ngambil jalur yang lain, kita cukup lihat kaca spion. Sehingga kita nggak celaka, orang lain nggak celaka. Ketika firman Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku itu menjadi kaca spion, tentu kita tidak akan melukai orang. Kita tidak akan mencelakai orang. Kita tidak akan merugikan orang. Sebagaimana Daniel, selain hanya rel, kaca spion adalah kaca rias. Bapak Ibu tadi ngaca nggak? Berapa kali ngaca tadi? 10 kali. Udah duduk di gereja masih ngaca pula. Lewat apa? Selfie. Buat apa sih ngaca? Buat apa ngaca? Supaya kita tahu sisiran kita udah bagus belum, alis samurainya udah mantap belum. Tadi ketika datang sini kena keringat, kira-kira keputus enggak separuh? Artinya begini Bapak Saudara, ketika firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, membuat kita sebagai orang percaya, kita tahu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan merugikan sesama kita. Sehingga kita hidup berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan menjadi kaca rias, kita tahu, oh kekurangan saya itu di sini, kelemahan saya itu di sini. Hal yang belum berkenan kepada Tuhan yang ini perlu saya perbaiki. Dan firman Tuhan yang kita miliki dan yang kita punya itu menjadi kaca pembesar. Ada di sini yang baca Alkitab pakai kaca pembesar? Jadi ada jemaat yang berkata waktu itu saya besuk, dia berkata, aduh Pak Ulper saya udah lama gak baca Alkitab. Kenapa Pak? Kacamata saya udah gak cocok. Jadi saya harus pakai kaca pembesar. Untuk apa kaca pembesar? Supaya ketika baca tulisan itu semakin besar. Firman Tuhan menjadi kaca pembesar di dalam hidup kita. Supaya apa? Hal-hal yang kecil yang tidak berkenan kepada Tuhan itu bisa kita buang dalam hidup kita. Mengapa Daniel menjadi orang yang lebih daripada yang lain? Karena dia memiliki Allah. Dia memiliki firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan mungkin seseorang bisa mengangkat Daniel kalau hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mungkin seseorang mengenalkan Tuhan kalau Daniel tidak menjaga hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mau memenangkan jiwa, engkau juga harus jaga dirimu. Jangan kau hanya ngomong firman Tuhan, chat firman Tuhan, tapi kelakuanmu jauh dari kenyataan. Sehingga orang bilang, ah itu mah omdo. Tahu omdo? Omong doa. Ngomongannya pagi siang sore dari terbit sampai matahari terbenam firman Tuhan. Tapi kelakuannya, tetangga kita bilang begini, ya lebih baik gua dari dia. Bilang dulu kiri kanannya, aku kenal kamu gak seperti itu, bilang. Kok gak ngomong ya? Saya curiga nih Bu Lora. Terus yang kedua, Daniel tetap menyembah Tuhan Allah bangsa Israel. Pasal 6 ayat 11, baca bersama 23. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara,
Ketika Bapak Ibu mengalami tantangan, masalah, persoalan, makin dekat sama Tuhan atau makin menjauh? Bapak Ibu masih bersama saya? Tolonglah jawab saya. Ketika Bapak Ibu punya masalah, persoalan, makin dekat sama Tuhan atau makin menjauh? Rohani sekali ya. Bagus. Tapi saya mau tanya, ketika Bapak Ibu punya masalah, makin dekat atau makin menjauh? Oh, masih tetap jawabannya sama. Kalau Bapak Ibu semuanya baik, istri baik, suami baik, anak baik, mertua baik, burung piaraan baik, ikan piaraan baik, dan Bapak Ibu bernyanyi semua baik, semua baik, makin dekat sama Tuhan atau makin menjauh? Luar biasa. Saya salut dengan jemaat GBI Petamburan. Ada orang-orang, Bapak Saudara, ketika punya masalah, persoalan, dekat sama Tuhan, dan kalau masalah sudah tidak ada, mulai menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengembalakan di Balikpapan sudah 5 tahun. Gak berasa ya? Sudah 5 tahun Bapak Saudara. Ternyata jadi gembala itu gak enak. Ya Bu Lora ya? Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Pakai baju baru dibilang, itu mah bajunya perpuluhan saya itu. Ya elah, perpuluhan. Terus kita gemuk, dibilang begini, ya pendeta gak pernah puasa. Kurus, ya elah gak diberkati. Gak punya anak dibilang, itu pendeta gak beriman, itu gak beriman. Banyak anak dibilang begini, gak bisa tahan nafsu dia. Ada lagu berkata, maju kena, mundur kena. Pak, saya udah merasakan bagaimana pahit getirnya melayani. Itulah sebabnya ketika Bapak Ibu ada di gereja ini, sayangilah Bapak Ibu gembala. Sayangilah para pendeta yang ada di gereja ini. Gak gampang Pak, gak gampang Bu melayani Tuhan. Ada beberapa teman-teman di gereja ini sudah tahu peristiwa saya. Tapi istri saya berkata begini, Pi, jangan ngomong itu ketika Papi khotbah. Rasanya daging. Pengen pulang ke Petamburan. Pengen saya ngomong sama Pak Om Yosi, Om Yosi, aku pulang aja deh ke Petamburan. Suatu saat saya bilang begini sama istri saya, Mam, kita pulang aja yuk ke Jakarta. Tapi untung loh istri saya itu baik. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan nanti istri saya di WA-in katanya Paul ibu baik. Kenapa dia baik? Saya bilang begini, Papi, kalau kita sudah ambil keputusan, kita menggembalakan di tempat ini, kita harus fight. Gak berapa lama kemudian, dia bilang sama saya, Pi, kita pulang aja yuk. Bapak Ibu, apa yang saya bilang? Mam, kalau kita sudah fight di Balikpapan, kita pulang ke Jakarta, kita harus sudah berhasil. Dia bilang begini, Papi itu punya saya. Bulan Februari kemarin saat Imlek, itu adalah perkara yang sangat luar biasa yang kami alami. Ada pengusiran, ada tindak kriminal yang terjadi kepada saya. Sampai istri saya bilang begini, Pai, kalau saya lihat orang-orang itu ya, Papi itu kayak Tuhan Yesus yang mau disalib. Jadi oleh karena satu orang ulper purba, banyak jemaat bersatu
untuk menyingkirkan saya dari pengembalaan itu. Sampai mereka kirim surat ke BPD supaya saya jadi pendeta, nggak pendeta dan gembala di situ. Saya dituduh banyak hal. Tapi saya mau berkata begini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Semakin persoalan itu ada, semakin kami melekat kepada Tuhan. Jadi saya bilang sama Ibu Gembala, Ibu Lora, ketika saya menghadapi masalah persoalan itu, Tuhan sudah suruh saya untuk berdoa dan berpuasa. Jadi mulai jam 10 malam sampai jam 6 sore, kadang sampai jam 7 malam saya baru buka puasa. Kadang-kadang ketika saya pun berladang, saya puasa, saudara. Nggak tahu kok bisa kuat gitu ya. Kok bisa kuat? Jadi seorang petani kok bisa kuat berpuasa? Tapi ternyata di tengah perjalanan saya puasa, sudah berminggu-minggu. Pas waktu Imlek bulan Februari kemarin, bulan lalu itu, bulan-bulan yang lewat, itu kejadian. Dan Tuhan memberikan kesabaran kepada saya supaya saya tidak membalas seperti apa yang orang itu lakukan. Mulutku terdiam, tanganku terdiam, tidak ikut melakukan sesuatu, memberikan respon yang tidak baik. Dan saya mau berkata, Bapak Saudaraku kasih Tuhan, ketika kita tidak punya masalah dan ketika kita punya masalah, seharusnya kita tetap dekat dengan Tuhan. Kami setiap pagi di gereja, saya sama istri saya dan ada di situ yang biasa mengurus kebersihan gereja. Kami jam 3 pagi waktu Indonesia Tengah kami sudah bangun. Jadi misalnya di kami jam 3, Bapak Ibu masih jam 2, Bapak Saudara. Kami doa. Dulu itu kami sama istri berdua jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Tapi karena istri saya suka melihat kesehatan tidak baik, ternyata kalau kita tidur jam 10 malam itu sampai jam 2 itu nggak tidur. Jadi kita ganti jam 3 pagi sampai selesai. Itu kami lakukan sampai hari ini, Bapak Saudara. Dan kami melihat, sekalipun ada banyak jiwa-jiwa yang tidak mendukung pekerjaan Tuhan, tapi kami melihat ada banyak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Dan sekarang ini saya lagi menangani seorang wanita yang pakai kerudung. Dan kemarin waktu saya mendengar voice note yang dia kirim ke saya, sampai anak saya bertanya, siapa itu Pi? Dilihat lagi fotonya, lihat gambarnya, saya sama Mami layanin orang ini. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika saudara dan saya tidak mempersiapkan diri, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, gak mungkin ada jiwa-jiwa kita bisa menangkan kepada Tuhan. Malah kitanya yang bisa terikut dengan mereka. Saya melihat Daniel ini, ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia mengalami suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dituduh, dituding, dan direka-rekakan yang jahat kepada dia, ternyata Daniel ini tetap bersekutu menyembah Tuhan Allahnya. Dia menjaga hidupnya, dia menjaga perkataannya, dia menjaga pekerjaannya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, 3 kali sehari dia menyembah Tuhan seperti biasa dilakukannya. Bapak Ibu menyembah Tuhan berapa kali sehari? Halo? Bapak Ibu menyembah Tuhan berapa kali sehari? Tuh saking gak pernah lupa deh. Orang mah biasa sekali Pak. Biasa 3 kali. Oh 3 kali Pak. Yang biasa 5 kali Pak. Ketika ditanya kapan 5 kali? Bangun pagi, sarapan pagi, makan siang, makan sore, tidur malam. Oh 5 kali. Daniel
ternyata tidak berkurang waktu yang dia berikan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana kita dapat menuai saat penderitaan datang, kesulitan datang, yaitu mari, yang kedua, tetap menyembah Tuhan Allah bangsa Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya, yang ketiga, ternyata Daniel ini tidak protes, tidak memberikan perlawanan. Tadi kita baca dalam firman Tuhan itu, ternyata Daniel tidak memberontak. Daniel tidak mengirim surat. Daniel tidak memberikan pembelaan dirinya. Kepada siapa dia meminta pembelaan? Hanyalah kepada Tuhan Allahnya. Jadi Daniel itu tidak mengirim surat pembelaan. Daniel tidak mengadakan demo berjilid-jilid. Dia tidak protes. Dia tetap taat kepada ketetapan raja. Dan Daniel sangat berbeda dengan teman-temannya. Ketika Daniel mengalami masalah persoalan itu, dia bekerja pun di dalam pemerintahan raja, dia bekerja dengan baik. Terus multimedia. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 15 dikatakan begini, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Kenapa sampai raja memiliki sebuah belas kasihan kepada Daniel? Saya yakin dan percaya bukan karena kekuatan kemampuan Daniel, tetapi Tuhan pun bekerja kepada Raja Darius. Nah Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, bagaimana Tuhan tuh membela kita. Mari hari ini kita belajar dari Daniel, supaya tidak membalas setiap kejahatan. Karena firman Allah berkata, Tuhanlah yang berhak membalas setiap kejahatan yang orang perbuat untuk kita. Bahkan di dalam Roma berkata begini, ketika kita membalas yang jahat dengan yang baik, firman Allah berkata, kita ini seperti menaruh bara api di atas kepala orang itu. Bapak Ibu, kalau ada bara api di atas kepala kita, kita jadi apa? Hore! Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kepanasan. Apa yang terjadi? Bisa terbakar. Apa yang terjadi? Bisa mati. Kalau Tuhan sudah membalas, tidak ada seorang pun yang dapat mengelak. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami hal kesulitan terhadap temanmu, terhadap sesamamu, udah gak usah balas. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah antara burung Raja Wali, burung elang dengan burung gagak. Nah ketika elang itu terbang, maka burung gagak itu nempel di pundak burung Raja Wali, burung elang, sambil burung gagak itu mematok lehernya si elang. Namun apa yang terjadi? Si elang itu tidak membalas. Si elang itu tidak bereaksi yang negatif terhadap gagak. Namun apa yang dilakukan? Si elang merentangkan sayapnya dan dia terbang tinggi ke atas. Dan apa yang terjadi? Ketika elang itu, si burung Raja Wali terbang tinggi, maka si burung gagak kekurangan oksigen. Dan si burung gagak itu kan jatuh, saudara. Artinya begini, saudara. Bapak Ibu tidak perlu membalas kejahatan orang yang terjadi di dalam hidupmu. Hanya tambahkan kapasitasmu. Kerja dengan maksimal. Lakukan bagianmu kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau sanggup dan mampu melakukan yang terbaik. Dan orang akan melihat engkau semakin jatuh dan mereka akan semakin terjatuh. Gak perlu balas, Pak.
Ketika saya di Balikpapan, saya dikatakan hal-hal yang negatif, saudara. Saya tidak pernah membela diri, enggak. Sampai jemaat ngomong ABCD, saya bilang enggak usah. Enggak usah kita yang bela, biar Tuhan yang bela. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat Daniel ini tidak melakukan perlawanan. Dan berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan kau. Terus. Lalu pergilah raja ke istananya, berpuasalah ia semalam-malaman itu, tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Terus, lewat saja. Ya, yang keempat, apa yang terjadi ketika Daniel hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Coba lihat Daniel 6 ayat 26. Baca bersama 23. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Yang keempat, yang terakhir, ternyata oleh karena Daniel hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seluruh kerajaan Darius menerima Tuhan Allahnya Daniel. Jika engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kesulitan seberat apapun, bukan hanya engkau diberkati oleh Tuhan, tapi setiap orang pun akan mengaku Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja. Bapak Ibu, kita mau ngomong tentang Injil boleh-boleh saja, tapi tunjukkan dirimu bahwa saya ini adalah anak Allah. Saya ini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saya ini adalah mirip Kristus. Saya ini adalah orang yang telah diubahkan oleh Kristus. Biarlah kiranya renungan hari ini membuat kita sebagai orang percaya, seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, supaya kita tetap berdiri di dalam kebenaran. Karena apa saudara? Pembela kita bukan bos kita. Pembela kita bukan polisi. Pembela kita bukan orang-orang yang berpangkat di Indonesia, tapi pembela kita adalah Raja di atas segala raja, namanya Yesus Kristus. Amin.